Selamat datang dalam seri Menjawab Islam. Ini adalah bagian pertama dari seri pembelajaran kita mengenai the integrity of the Bible. Apa itu Alkitab yang sering dikutip oleh Muslim? Kebanyakan orang Kristen ketika ditanya apa itu Alkitab, mereka langsung menjawab firman Tuhan. Di dalam benak saudara Muslim kita, ketika dikatakan firman Tuhan, itu artinya perkataan langsung yang keluar dari mulut Tuhan. Padahal, Alkitab kita itu tidak turun dari langit dan juga tidak didiktekan oleh seorang malaikat, apalagi dihafalkan. Penulisan Alkitab tidaklah demikian. Tidak ada tulisan di dalam Bible kita yang ditulis Allah atau kitab yang diturunkan dari surga, apalagi didiktekan oleh malaikat dan kemudian dihafalkan. Hanya 10 hukum Taurat atau Aseret Hadebrot yang ditulis oleh jari Allah di 2 loh batu. Di Keluaran 31 ayat 18, Keluaran 32 ayat 16, dan Ulangan 9 ayat 10. Para nabi dan para rasul penulis Alkitab mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Dan merekalah saksi mata, kemudian mereka menuliskan bagi kita. Hal ini berbeda dengan Muhammad yang tidak pernah mendengar dan bertemu dengan Tuhan. Para nabi dan para rasul itu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mereka mengalami pengalaman rohani. Dan pengalaman inilah yang mereka tuliskan di dalam kitab-kitab. Jadi Alkitab merupakan kumpulan tulisan atau kumpulan kitab-kitab kesaksian para nabi di dalam perjanjian lama dan kumpulan tulisan atau kumpulan kitab-kitab kesaksian para rasul di dalam perjanjian baru dengan Yesus Kristus sebagai batu penjurunya. Jadi Alkitab merupakan perpustakaan kecil atau mini library yang terdiri dari banyak buku, total 66 buku dan banyak penulis. Karena Alkitab ini merupakan perpustakaan kecil, maka tidak ditulis oleh satu orang, tetapi ditulis selama lebih dari 40 generasi dan memakan waktu kurang lebih 1.500 tahun penulisan. Kira-kira dari tahun 1440 sebelum Masehi sampai dengan tahun 90 Masehi. Ditulis dalam 3 bahasa, Ibrani, Yunani, dan Aramaik. Ditulis di 3 benua, Eropa, Asia, dan Afrika. Juga ditulis di berbagai lokasi. Ada yang di hutan, di penjara, di istana, di pengasingan, dan di rumah. Latar belakang penulisnya pun berbeda-beda. Ada yang raja, petani, dokter, nelayan, pemungut pajak, sarjana, dan lain-lain. Juga ditulis dalam waktu yang berbeda-beda, dalam kondisi perang, damai, miskin, makmur, kebebasan, dan juga perbudakan. Juga ditulis dalam suasana hati yang berbeda-beda, kegembiraan hingga dalam keadaan putus asa. Ditulis dalam berbagai subjek dan doktrin yang luas. Alkitab perjanjian lama yang kita pegang sekarang yang kita sebut dengan Tanakh, yaitu Taurat, Naviim, dan Ketuvim, Taurat, tulisan para nabi, dan tulisan-tulisan suci lainnya, sama persis seperti yang dipegang oleh orang Yahudi sekarang. Hanya saja pembagiannya tidak sama atau berbeda. Alkitab kita terdiri dari 39 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru, dengan total 66 kitab kanon, dan juga kita masih mempunyai kitab-kitab sejarah intertestamental, atau yang kita sebut dengan kanon kedua, Deuterokanonika. Pada abad ke-13, Stephen Langton membagi Alkitab ke dalam pasal-pasal atau bab, dilanjutkan oleh seorang tukang cetak Prancis bernama Robert Estienne pada abad ke-16 yang membaginya ke dalam ayat, dan ini membantu pembacaan Alkitab kita. Alkitab terdiri dari kira-kira 23.214 ayat di dalam perjanjian lama dan 7.957 ayat di dalam perjanjian baru. Jadi total seluruhnya ada 31.171 ayat di dalam Alkitab kita. Para nabi di dalam perjanjian lama, mereka memberikan nubuatannya mengenai kedatangan Goel atau Mesias, yaitu Yesus Kristus. Dan para rasul di dalam perjanjian baru, mereka memberikan kesaksian bahwa Goel atau Mesias yang dijanjikan oleh para nabi melalui nubuatan-nubuatannya telah digenapi. Ada sekitar 350 nubuatan mengenai kedatangan Yesus, dan semuanya digenapi di dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Artinya Yesus Kristus merupakan pusat atau senter pemberitaan Alkitab. Semua nabi bernubuat tentang kedatangan Goel atau Mesias, yaitu Yesus, dan semua rasul bersaksi bahwa Mesias atau Yesus Goel yang dijanjikan sudah datang dan menggenapi semua nubuatan para nabi di dalam perjanjian lama. Di dalam Efesus 2 ayat 19 sampai dengan 20 dikatakan, iman Kristen dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjurunya. Kemudian Roma 15 ayat 4,
Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu oleh para nabi telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari tulisan suci atau dari kitab-kitab yang suci. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan atau grafe yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi para nabi dan para rasul menuliskan Alkitab dengan cara diilhamkan atau diinspirasikan oleh Roh Allah. Kata yang dipakai adalah theopneustos, artinya dihembusi nafas Allah atau Roh Allah. Bagaimana caranya Allah berbicara kepada para nabi dan para rasul di dalam Alkitab kita? Hosea 12 ayat 10 mengatakan, Aku berbicara kepada para nabi dan banyak kali memberi penglihatan dan memberi perumpamaan dengan perantaraan para nabi. I have also spoken by the prophets. Aku telah berbicara melalui nabi-nabiku. And I have multiplied visions. Dan aku memberikan banyak sekali penglihatan-penglihatan. And use similitudes by the ministry of the prophets. Dan aku menggunakan persamaan hidup dengan pelayanan para nabi. Kemudian di dalam Mazmur 78 ayat 2 Tuhan berkata, Aku mau membuka mulut mengatakan amsal, dan aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Jadi Tuhan berbicara dengan menggunakan penglihatan. Di dalam penglihatan itu digunakan simbol-simbol, dan juga persamaan hidup yang kita sebut dengan tipologi, dan Tuhan juga berbicara dalam perumpamaan atau teka-teki. Kata Bible di dalam Alkitab kita diambil dari bahasa Latin Biblia atau bahasa Yunani Biblion. Alkitab kita disebut juga dengan ta Biblia, ta Hagia, atau Holy Books, yaitu kitab yang suci, bukan bacaan atau Quran. Kata Biblia sendiri secara harafiah berarti kertas atau gulungan naskah, yang kemudian digunakan sebagai kata yang umum untuk menyebut buku atau kitab. Frase dalam bahasa Yunani, ta Biblia, yang secara harafiah berarti kitab-kitab papirus kecil, adalah ungkapan yang digunakan oleh kaum Yahudi Helenistik untuk mendeskripsikan Septuaginta, yaitu kitab-kitab suci mereka. Seperti yang Anda lihat, di kiri itu namanya koran, Kompas, Tribun, Republika, dan lain-lain. Ini adalah koran, yaitu bacaan lembaran yang berisi informasi atau berita. Kata Quran, ini berasal dari kata Syria, Kiryana, yaitu kara'a wara'a, artinya aku melihat dan aku mengucapkan. Dalam pengertian ini adalah membaca. Seperti kata koran dalam bahasa Belanda, itu berarti lembaran-lembaran yang berisi berita atau informasi. Orang Kristen Arab tidak pernah menyebut kitab kita sebagai Quran atau bacaan, melainkan Alkitab Al-Muqaddas, yaitu tulisan-tulisan suci. Quran tidak pernah disebut bacaan yang suci, melainkan disebut Furqan, pembeda, atau Quran Nur Karim, yaitu bacaan yang dibedakan dari bacaan lainnya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata Alkitab berasal dari bahasa Arab Alkitab, yang berarti kitab yang satu itu buku atau tulisan. Kata kitab tidak berarti buku. Kitab dari bahasa Semitik dan Ibrani katab, terdiri dari 3 huruf kaf, ta, ba, artinya tulisan atau menulis. Jadi katab ini berarti tulisan. Medianya bisa di mana saja, di dinding, di gua-gua, di batu, di papirus, di perkamen, di kain, di tulang, bisa di mana saja. Bahkan Muslim percaya loh mahfuz yang di surganya mereka, itu bentuknya sebidang papan ataupun tulang yang ada tulisannya di situ, ada kitabnya. Kemudian tulisan di gulungan perkamen atau kulit binatang itu disebut dengan sefer. Dan pada awal abad pertama, gerejalah yang mula-mula mempopulerkan bentuk buku, yaitu mereka memotong-motong kulit binatang tersebut dan menjahit pinggirannya, dijilid berbentuk buku dan disebut dengan kodeks. Kalau orang Kristen ditanya apa buktinya Alkitab adalah wahyu atau firman daripada Tuhan, ada 4 hal. Yang pertama, nubuatan yang digenapi, fulfilled prophecies. Yang kedua, Alkitab ditulis oleh saksi-saksi mata. Yang ketiga, didukung oleh data sejarah dan arkeologi, tidak bisa bertentangan dengan sejarah manusia. Yang keempat, ada grand design Allah, yaitu benang merah yang tidak terputus, satu pesan dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu. Apakah tujuannya kita beriman pada nubuatan-nubuatan para nabi, teman-teman? Apakah tujuannya kita beriman pada sesuatu yang tidak kelihatan, kepada surga, neraka, Tuhan, dan malaikat-malaikat, juga nubuatan para nabi di dalam kitab-kitab sebelumnya? Inilah tujuannya. Rasul Petrus mengatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 9 sampai dengan 12, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh para nabi, yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu.
Keselamatan, itulah yang kita perlukan. Dan itulah yang dinubuatkan oleh para nabi di dalam kitab-kitab sebelumnya. Para nabi itu meneliti saat yang mana dan bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus. Artinya Roh Kudus menginspirasikan dan mewahyukan kepada para nabi tersebut. Kapan Yesus akan lahir? Di mana Yesus akan lahir? Bagaimana dia akan mati? Kemudian bagaimana caranya dia menebus dosa-dosa kita? Mereka meneliti oleh roh yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberikan kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada para nabi tersebut dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kita dengan segala sesuatu yang telah diberitakan kepada kita dengan perantaraan para nabi yang oleh Roh Kudus diutus dari sorga untuk menyampaikan kabar baik atau berita Injil kepada kita, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Jadi para nabi tersebut menyampaikan kabar baik, berita Injil. Mereka bernubuat hanya tentang satu, yaitu Injil keselamatan. Jadi para nabi tersebut bernubuat tentang kedatangan Goel, sang penebus, yaitu Yesus Kristus. Di Matius 11 ayat 13, Yesus berkata, sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes Pembaptis. Di dalam Lukas 24 ayat 25 sampai dengan 27, Yesus berkata, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Dalam Yohanes 5 ayat 46 sampai dengan 47, Yesus berkata, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Jadi para nabi di dalam Tanakh atau Perjanjian Lama, mereka bernubuat tentang di mana, siapa, bagaimana Goel atau sang penebus yang dijanjikan itu akan datang. Jadi mereka bernubuat tentang satu hal, yaitu Injil, kabar baik itu sendiri. Siapa kabar baik itu? Yesus Kristus. Jadi Injil tersebut sudah dinubuatkan oleh para nabi sejak zaman Perjanjian Lama. Roma 1 ayat 1 sampai dengan 2, Rasul Paulus mengatakan, aku menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah atau kabar baik dari Allah itu sendiri. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya di dalam kitab-kitab suci tentang anaknya. Jadi para nabi itu bernubuat di dalam kitab-kitab suci tentang adanya Injil atau kabar baik, yaitu seorang Goel, anaknya sendiri, yang menurut daging akan diperanakkan dari keturunan Daud, tetapi menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa dia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus, Tuhan kita. Bahkan di Galatia 3 ayat 8, di dalam kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil atau kabar baik kepada Abraham. Dikatakan olehmu segala bangsa akan diberkati, bahwa keturunan Abraham akan menjadi berkat bagi segala bangsa, dan bahwa Mesias yang dijanjikan harus berasal dari keturunan Abraham. Jadi Injil itu bukanlah sebuah kitab yang diberikan kepada Isa Al-Masih atau Yesus Kristus ketika masih menyusu berusia 40 hari. Itu bukanlah pandangan Alkitab. Injil bukanlah sebuah kitab atau buku, tetapi seorang pribadi, yaitu seorang penebus, seorang Goel, sang Mesias yang dijanjikan akan meremukkan kepala ular, yaitu kuasa dosa dan kematian. Dialah yang akan menghancurkan kuasa dosa, dan dia akan bangkit dan mengalahkan kematian bagi kita semua. Injil ini berasal dari kata euangelion atau besorah bahasa Ibrani-nya, artinya kabar baik. Mengapa ada kabar baik? Karena ada kabar buruk. Kabar buruknya adalah bersamaan dengan jatuhnya Adam, manusia pertama, ke dalam dosa, maka dosa masuk ke dalam dunia dan kematian menjalar kepada kita semua. Roma 5 ayat 12. Dan kabar yang lebih buruk dari kematian adalah setelah mati, kita semua pasti masuk neraka kekal. Wahyu 20 ayat 14 dan Quran surah Maryam, surah 19 ayat 71. Itulah sebabnya Tuhan memberikan kita Injil atau kabar baik, yaitu kedatangan anaknya sendiri yang akan menghancurkan kuasa dosa dan maut. Injil yang pertama atau kabar baik yang pertama ada di Kejadian 3 ayat 15. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan memberikan kabar baik ini, bahwa salah satu dari keturunannya akan meremukkan kepala ular atau iblis, yaitu meremukkan kuasa dosa dan kematian. 1 Yohanes 3 ayat 8
Dikatakan barang siapa yang tetap berbuat dosa, dia berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya dia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Itulah sebabnya Yesus berkata, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Jadi mereka menyelidiki kitab suci bukan untuk tahu mengenai polusi udara, operasi plastik, kebun binatang, maupun gunung-gunung berlubang ataupun gunung-gunung pelangi. Tetapi mereka menyelidiki kitab suci untuk memberikan kesaksian tentang kapan, bagaimana, di mana, dan siapa Mesias itu akan datang. Kitab-kitab suci tersebut memberikan kesaksian tentang aku, kata Yesus. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi baik kelahiran, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus itu sudah dinubuatkan. Yesus adalah seorang yang living out the prophecy, hidup di dalam nubuatan. Lalu apa tujuan nubuatan para nabi? Di dalam Yohanes 20 ayat 30 sampai dengan 31 dikatakan, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kita percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kita oleh iman kita memperoleh hidup di dalam namanya. Itulah sebabnya para rasul menuliskan kesaksian mereka dan kita kumpulkan di dalam kitab-kitab yang kita namakan Perjanjian Baru. Merekalah saksi mata bahwa nubuatan para nabi di dalam Perjanjian Lama tentang kedatangan Goel atau seorang penebus tersebut telah digenapi di dalam diri pribadi Yesus Kristus. Para rasul merupakan saksi mata kematian dan kebangkitan Yesus. Yohanes mengatakan, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan Yesus berkata di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam. Hanya satu jalan untuk kehidupan kekal. Cuma satu jalan menuju kekekalan. Hanya satu jalan untuk kehidupan kekal. Cuma satu jalan menuju kekekalan. Dengan firman-Mu Kau tuntunku dalam kebenaran, dan oleh kasih-Mu Kau memberikanku hidup. Yesus, 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 Kaulah jalan kehidupan. Yesus, 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 tiada seperti-Mu. Yesus, 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 Engkaulah jalan kehidupan. Yesus, 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 tiada seperti-Mu. Let's get it. Hanya ada satu jalan menuju kekekalan. Arahkan, fokuskan pandangan pada firman sumber kehidupan. Yesusku, Engkau segalanya, berkuasa selamanya. Jalan satu-satunya, tiada bandingannya dan tiada duanya. Dengan firman-Mu Kau tuntunku dalam kebenaran. Oleh kasih-Mu Kau memberikanku hidup. Yesus, 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 Engkaulah jalan kehidupan. Yesus, 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 tiada seperti-Mu. Tiada seperti-Mu. Tiada seperti-Mu.